Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita seperti biasa di malam Ahad mengkaji kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalahi orang-orang jahiliyah dalam hal tersebut. Karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sampai masalah jahiliyah ke-47, yaitu idhafatu ni'amillah ila ghairi, menyandarkan nikmat Allah kepada selainnya. Ya, ini sifat jahiliyah, yaitu menyandarkan segala nikmat kepada selain Allah. Kalau bukan karena si fulan, saya mungkin tidak sukses seperti ini. Kalau bukan karena si anu, saya sudah kena musibah. Nah, menyandarkan nikmat kepada manusia atau kepada benda tertentu. Kalau bukan karena jimat ini, saya sudah terluka. Jangan kayak gitu. Kalau bukan karena kalung itu, saya sudah kena penyakit ini. Nah, ini namanya menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Nah, itu nggak boleh. Itu termasuk syirik. Sebagaimana kita juga nggak boleh menyandarkan musibah kepada selain Allah. Menyandarkan musibah ini gara-gara fulan terjadilah musibah. Nggak seperti itu, Bapak ya. Gara-gara kamu nih jadi turun hujan. Gara-gara kamu nih jadi banjir. Apa hubungannya kedatangan seorang dengan turun hujan? Nggak boleh gitu. Loh, ini kan bercanda, walaupun bercanda. Karena kita seakan-akan menyandarkan turunnya hujan kepada orang tertentu. Nggak boleh gitu apa ya. Bercanda dalam masalah yang menyangkut akidah itu jangan. Nggak boleh ya. Kita harus bercanda boleh, tapi jangan sampai berlebihan. Di antara tanda bercanda yang berlebihan yaitu kalau sudah menyangkut masalah agama, masalah akidah dan semacamnya. Nggak boleh Bapak ya. Jadi kita tidak boleh bercanda dalam masalah tauhid, masalah syirik, walaupun sekedar bercanda. Nggak boleh. Seperti tadi ya, gara-gara kamu sih turun hujan. Apa hubungannya antar turun hujan dengan kedatangan seseorang? Nggak ada hubungannya Bapak ya. Nah itu. Nah, itulah yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk masalah jahiliyah yang baru, yaitu masalah jahiliyah yang ke-48. Apa itu? Al-kufru bi ayatillah, kata Syekh. Masalah jahiliyah yang ke-48 yaitu mengingkari ayat-ayat Allah, kafir kepada ayat-ayat Allah. Seperti apa maksudnya? Kita baca syarah penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan. Min masaili ahlil jahiliyah al-kufru bi ayatillah allati anzalaha ala rusuli fit taurati wal injili waz zaburi wal qur'an wa ghairiha minal kutubil munazzalah. Termasuk masalah jahiliyah, sifat-sifat orang jahiliyah, yaitu kafir atau mengingkari ayat-ayat Allah yang telah Allah turunkan kepada Rasul-Rasulnya dalam Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran, dan kitab yang diturunkan oleh Allah selain itu. Artinya Bapak, kitab yang Allah turunkan kepada para Rasul bukan cuma Taurat, Injil, Zabur, Quran, ada lagi yang tidak Allah sebutkan. Lihatnya suhuf Ibrahim, suhuf Musa, itu diturunkan Bapak ya. Kita beriman secara global, apapun yang Allah turunkan kita beriman, kita tidak boleh menolaknya ya. Termasuk Taurat, Zabur, dan Injil. Taurat yaitu kitab suci yang Allah turunkan kepada Bani Israel, kepada Nabi Musa. Sedangkan Zabur Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa. Kita harus yakin itu semua sudah Allah turunkan
Gak boleh kita mengingkari salah satu kitab Allah. Tidak, Allah tidak pernah menurunkan kitab Taurat. Kafir berarti. Pada hakikatnya kafir kepada Quran juga. Pada hakikatnya tidak beriman kepada Allah. Atau berkata Allah tidak pernah menurunkan kitab Injil. Oh, berarti kamu kafir juga kepada Al-Quran. Karena Al-Quran membenarkan yang disebutkan dalam Taurat, Zabur, dan Injil. Karena itu semua dari Allah turunkan langsung kepada para rasulnya. Maka kita harus menerima para rasul. Allah telah menurunkan kitab ini kepada rasul ini. Oke ya, kita harus beriman semua. Terus mungkin timbul pertanyaan, bukankah dalam kitab-kitab tersebut sekarang sudah masuk-masukkan, di otak-atik, ditambah, dikurang? Ya, kalau itu kita yakin sudah ada penyimpangan dalam kitab-kitab tersebut. Tapi kita harus yakin Allah pernah menurunkan kitab tersebut. Adapun kita mengamalkan isi dalam kitab tersebut, tentu saja kita harus, nggak semuanya bisa kita terima Bapak ya. Kabar dari Injil, Zabur, Taurat yang sangat tersebar di tangan umat Nasara, umat Yahudi. Di situ ada yang benar dan ada yang salah. Jadi tidak semuanya benar dan tidak semuanya salah Bapak. Di situ masih ada sisa-sisa firman Allah yang belum di otak-atik. Jelas Bapak ya. Dan juga di situ juga memang ada firman Allah, tapi ada juga yang karangan pemuka agama mereka. Makanya sikap kita, kabar yang ada dalam Taurat, Zabur, Injil, kalau sesuai dengan Al-Quran, sikap kita apa? Terima. Kalau bertentangan, tolak. Tapi kalau tidak bertentangan, tidak bertentangan dan juga tidak ada keterangan dari Al-Quran menyalahkannya, ya kita tawakuf saja. Kalau mau sampaikan silahkan, tapi jangan dipercaya 100% begitu. Ini sikap kita terhadap kisah Bani Israel yang disampaikan dari para orang-orang Yahudi misalkan. Orang Yahudi misalkan menyampaikan suatu berita Bapak ya. Beritanya tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi tidak juga bertentangan dengan Al-Quran. Maka kita diperbolehkan menyampaikannya. Sekedar untuk istilahnya apa? Hiburan lah istilahnya. Kan kadang kita sering kan lihat di dalam buku-buku para ulama terdahulu kadang disebut kisah Israiliyat, kisah dari Bani Israel. Nah, kisah Israiliyat ini ada yang benar, ada yang salah. Ada yang benar artinya memang disebutkan juga dalam Al-Quran benar. Dan ada juga yang salah. Nah, kalau yang benar kita terima, yang salah kita tolak. Kalau yang tidak disebutkan ini benar atau salah, tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran, sikap kita silahkan sampaikan tanpa meyakini 100%. Ibaratnya kayak hiburan aja lah. Ya ibaratnya kayak inilah, kalau kita kan istilahnya kalau di masyarakat kita namanya dongeng atau apa istilahnya, ya kan? Kadang dongeng kan ada yang nggak jelas kan, seringnya dongeng itu apa? Fiktif kan. Nah kalau kita mau nyampaikan dongeng ya silakan aja, kita ngambil faidah mungkin memberikan nasihat ya silakan aja Bapak ya. Tapi kalau meyakini 100% butuh apa? Bukti ya. Nah begitu pula kisah dari Bani Israel dalam kitab-kitab mereka Bapak ya. Nah jadi itu kita harus meyakini Allah telah menurunkan Taurat, Zabur, Injil. Ini kita harus beriman. Nggak boleh kita mengingkari salah satunya. Adapun mengamalkan isinya, tentu saja sudah ada Al-Quran. Kita tidak perlu mengamalkan isi yang ada dalam 3 kitab ini, Bapak ya. Nah itu sikap kita terhadap kitab-kitab Allah yang sudah diturunkan sebelum Al-Quran. Kita harus yakini Allah sudah pernah menurunkan kitab-kitab tersebut dan tidak boleh mengingkari. Apa bahayanya kalau mengingkari itu? Waqad tawa'adallahu man fa'ala dzalik. Allah telah mengancam orang yang melakukan demikian. Maksudnya apa? Yang mengingkari ayat-ayat Allah ya. Dalam kitab-kitab tersebut, faqal Allah berfirman, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri darinya, maka pintu-pintu langit tidak akan dibukakan bagi mereka. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, itu ayat-ayat Allah, lalu menyombongkan diri darinya, tidak mau tunduk, menyombongkan diri,
Maka apa akibatnya? Kata Allah, pintu-pintu langit tidak akan dibukakan untuk mereka. Maksudnya apa pintu langit? Apakah ada pintu di langit? Ada, Dedek. Ada tidak pintu di langit? Ada. Di setiap langit ada pintunya. Sebagaimana dalam hadis Musnad Ahmad dari Bara bin Azib, kisah tentang azab kubur, nikmat kubur. Kan ketika seorang mukmin rohnya dicabut, sebelum cabut kan didatangi para malaikat yang banyak. Wajah mereka seperti matahari, sebutkan. Lalu datanglah malakul maut berkata, ayyatuhan nafsu thayyibah, wahai roh yang baik, ukhruji ila magfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah engkau menyambut ampunan dari Tuhanmu dan ridwan darinya. Lalu dicabutlah oleh malakul maut, malaikat mencabut nyawa rohnya, seperti ketika dicabut seperti keluarnya air dari teko. Artinya apa? Lancar, tidak sulit. Lalu dicabut, setelah dicabut, para malaikat yang ada di situ, yang bermuka cerah itu, tidak membiarkan roh itu sebentar saja di tangan malakul maut. Artinya mereka langsung ambil, diberi kain kafan yang dari surga, dan diberikan minyak wangi yang sangat wangi, sangat harum. Setelah itu dibawa ke langit kan. Nah, setiap kali ini malaikat banyak bawa ke langit, rombongan loh. Ibaratnya kalau kita ada yang meninggal kan diiringi kan jenazahnya kan, banyak kan. Nah, ini juga rombongan. Nah, setiap kali melewati para malaikat yang ada di langit, para malaikat bertanya, ma hadzal ruhut thayyib, roh siapa yang wangi seperti ini? Disebutkan namanya, ini namanya Fulan bin Fulan. Disebutkan nama baik yang pernah digunakan ketika di dunia. Artinya bisa jadi orang punya nama Bapak ya. Namanya yang satu kurang enak didengar, yang satu nama yang enak didengar, yang bagus. Nah, yang dipakai nama ini. Jelas Bapak ya. Dibawalah, ditanya, siapa ini? Ini rohnya Fulan bin Fulan. Disebutkan nama baik yang pernah digunakan ketika di dunia. Nah, terus dibawa sampai pintu langit dunia. Berhenti. Lalu apa? Minta dibukakan pintu langit dunia. Maka dibukakanlah. Ini kalau rohnya ini orang mukmin ya, orang soleh, dibukakan. Nah, ketika dibuka pintu langit pertama, masuk ke langit berikutnya, maka seluruh malaikat yang ada di langit tersebut mengiringi roh tersebut sampai langit berikutnya. Nanti di pintu langit berikutnya diminta dibukakan pintu. Dibukakanlah, lalulah para malaikat yang ada di langit tersebut mengikuti roh tersebut sampai langit ke atas terus. Jelas ya? Nah, ini itu menunjukkan orang yang beriman akan seperti itu. Dimintakan pintu langit minta dibukakan, dibuka. Naik ke langit kedua. Langit kedua diminta dibukakan, dibuka. Akan langit ketiga. Langit ketiga diminta dibukakan pintunya, dibuka, lalu masuk langit keempat. Terus gitu. Ini roh orang yang mukmin, yang soleh. Adapun roh yang fajir, dalam hadis disebutkan, ketika dia mau meninggal, datanglah malaikat-malaikat sudul wujud, bermuka hitam, muram, gelap. Artinya malaikat-malaikat mengerikan Bapak ya. Sejauh mata memandang, isi malaikat-malaikat bermuka suram. Bayangkan orang mau meninggal ini ya. Nah, ini baru meninggal Bapak ya. Jadi siapapun di antara kita yang akan meninggal pasti menyaksikan malaikat Bapak. Sekarang mungkin kita nggak melihat malaikat. Kalaupun lihat malaikat, kita tidak bisa memastikan ini malaikat atau bukan ya. Jelas Bapak ya. Jadi nggak ada orang yang bisa memastikan sekarang, oh saya bisa melihat malaikat tadi malam. Kapan? Jam berapa? Oh di sana, di pohon. Nah, belum tentu. Siapa tahu yang kita lihat jin, bukan malaikat. Nggak bisa memastikan. Tapi kalau mau meninggal, pasti kita melihat malaikat. Apakah kita orang soleh maupun orang toleh? Soleh artinya orang baik, toleh orangnya tidak baik, jahat. Semua akan menyaksikan malaikat. Kalau orang soleh menyaksikan, sejauh mata memandang, para malaikat turun, muka mereka cerah. Cerah sejauh mata memandang. Lihat ke kanan, berapa kilo, malaikat bermuka cerah. Ke depan, sejauh mata memandang, malaikat bermuka cerah. Ke kiri juga begitu. Ini orang soleh. Begitu pula orang toleh. Orang yang buruk, orang yang jahat, tidak soleh.
Ketika mau meninggal, turun juga para malaikat dari langit, tapi malaikatnya bermuka suram. Bayangkan, udah mau meninggal, udah sakit, napas dah. Yang datang malaikat-malaikat bermuka suram. Gimana? Gak kebayang saya. Kita aja misalkan nih, dalam kondisi sakit. Misalkan nih, kondisi sakit, udah rasanya napas udah sesak nih. Didatangi preman, mukanya melotot, membawa senjata tajam. Apa peran kita? Bisa cepat mati kayaknya. Kan mau udah dalam keadaan sesak napas yang muncul orang-orang model gini. Nah, apalagi ketika mau meninggal, ketika itu malaikat turun, bermuka suram, sejauh mata memandang. Ke arah kanan, sejauh mata memandang, isinya malaikat yang bermuka suram. Ke depan begitu juga, ke kiri begitu juga, sampai akhirnya turun malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Dia datang belakangan. Setelah itu duduk di dekat kepalanya, lalu berkata kepada si fajir ini, orang yang tidak soleh ini, orang kafir ini, pelaku maksiat ini, ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab. Wahai jiwa yang buruk, wahai jiwa yang busuk, keluarlah engkau menyambut kemurkaan dari Allah dan kemarahan darinya. Disuruh keluar, dibentak dengan suara keras, akhirnya dicabutlah roh orang fajir ini dengan begitu keras, sampai-sampai seperti besi yang masuk ke dalam daging ini. Menyakitkan Bapak ya. Cabut. Setelah dicabut, para malaikat yang ada di sekitarnya tidak membiarkan roh itu berada di tangan malakul maut sebentar saja, enggak, langsung setelah dicabut langsung diambil, diberikan pakaian dari neraka dan yang berbau busuk gitu, lalu dibawa kemana? Ke langit. Setiap kali melewati para malaikat yang ada di langit, para malaikat yang ada di langit menyatakan, ma hadzal ruhul khabith, roh siapa yang busuk seperti ini baunya, roh siapa yang berbau busuk seperti ini. Maka disebutkan namanya Fulan bin Fulan. Ini namanya Fulan bin Fulan bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha. Disebutkan nama buruk yang pernah digunakan ketika di dunia. Bisa jadi orang punya dua nama apa ya? Namanya Fulan. Dia punya dua nama, yang satu baik, satu buruk. Yang dipakai yang ini. Nama buruknya. Nah, setelah itu terus sampai ke pintu langit dunia. Ini langit pertama nih. Kita lihat saja langit dunia ini. Apa yang terjadi setelah itu? Minta dibukakan pintu langit dunia. Namun pertanyaan, dibukakan tidak? Tidak. Makanya inilah maksud firman Allah Ta'ala. Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu langit. Terus kalau tidak dibukakan, gimana? Mau nggak mau apa? Balik lagi. Makanya Allah menyuruh para malaikat melemparkan roh itu dari langit, bayangkan, ke bumi, yaitu ke dalam kuburnya. Nah, lihat tuh, dilemparkan karena tidak diterima, pintu langit tidak mau. Allah tidak mengizinkan pintu langit dibuka untuk roh yang buruk seperti ini. Nah, ini Bapak ya. Jadi orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat Allah nggak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Mereka bahkan dilemparkan dari langit langsung ke dalam bumi, Bapak ya. Nah, itu nasib orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Lalu Syekh juga menyebutkan ayat lain dalam surat Al-Ankabut ayat 23, walladzina kafaru bi ayatillahi wa liqa'ihi ulaika ya'isu mir rahmati. Dan orang-orang yang kafir mengingkari ayat-ayat Allah dan pertemuan dengannya, mereka itulah orang-orang yang berputus asa dari rahmatku. Ya, berputus asa dari rahmatku artinya apa? Mereka akan mendapatkan siksa dan tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Ya. Wa ghairi dzalika minal ayat allati tadhkur annal kuffara yakfuruna bi ayatillah wa yu'aridunaha bi'uqulihimul fasidah wa bisyubahihimul batilah. Dan ayat lainnya yang menyebutkan bahwasanya orang-orang kafir telah mengingkari ayat Allah
dan menentangnya dengan akal-akal mereka yang rusak. Nah ini, jadi orang-orang kafir mengingkari ayat-ayat Allah dengan akal mereka yang rusak dan syubhat mereka yang batil. Nah ini Bapak ya, jadi orang kafir itu ketika menolak ayat Allah, mereka menggunakan akal mereka, tapi akal yang bukan akal yang waras, bukan akal yang sehat, akal yang rusak. Makanya Bapak perlu kita yakini akal yang sehat, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan nas yang sahih dan sharih. Ini bagus perkataan beliau, akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan nas yang sahih. Nas yang sahih maksudnya apa? Al-Quran dan hadis yang sahih. Jadi kalau akal kita sehat, pasti kita akan menerima ayat Al-Quran dan menerima hadis yang sahih. Pasti ini. Tapi kalau misalkan dalam akal seorang itu rusak, sangat besar kemungkinan dia akan menolak apa? Ayat Allah atau menolak hadis sahih dari Nabi. Maka Bapak, kalau misalnya kita pada suatu waktu, misalnya kita menemukan hadis Nabi, kalau ayat Al-Quran, tentu saja kalau kita baca ayat Al-Quran, kok nggak sesuai dengan akal kita, ini bisa dipastikan akal kita yang rusak. Pasti itu. Kita baca ayat Al-Quran, kok sepertinya tidak masuk akal. Bukan tidak masuk akal, akal kamu yang rusak. Perbaiki dulu akal kamu gitu. Ini ayat Al-Quran, tapi kalau hadis bagaimana? Kita misalkan baca hadis, kok hadisnya sepertinya tidak masuk akal. Jangan buru-buru ditolak. Kita tengok dulu, cek hadisnya sahih atau tidak. Apakah hadisnya termasuk hadis sahih sampai Nabi atau lemah atau palsu? Jelas apa ya? Kalau misalkan hadisnya ternyata lemah atau palsu, ya udah jelas. Berarti yang salah hadisnya, bukan akal kita. Jelas ya? Tapi kalau setelah kita lihat keterangan para ulama, ternyata hadisnya sahih dan akal kita ternyata terasa bertentangan dengan hadis ini, maka yang berpenyakit bukan hadisnya tapi akal kita yang berpenyakit ya. Jelas ya? Ini kaidah penting nih. Akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan nas yang sahih. Tidak akan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Kalau suatu ketika kita mendapati suatu nas, suatu hadis bertentangan dengan akal kita, maka ada dua kemungkinan. Hadisnya yang berpenyakit atau akal kita yang berpenyakit. Kalau hadisnya berpenyakit, artinya apa? Hadisnya tidak sahih, lemah atau palsu. Atau hadisnya sahih terus bertentangan dengan akal kita, berarti akal kita yang berpenyakit ya. Nah ini kaidah penting yang hendaknya kita camkan baik-baik itu. Nah jadi itu ya, jadi orang-orang kafir menentang ayat-ayat Al-Quran dengan akal mereka yang rusak. Lalu kata Syekh ini, wahada yanjarru ila kulli man kadzdzaba bi ayatin min ayatillah aw bi haditsin sahihin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini, pembicaraan ini menyeret kepada, atau ini berlaku juga kepada siapapun yang mendustakan ayat Allah atau hadis yang sahih dari Rasulullah. Jadi ini pun terancam. Kenapa? Li'anna wahyun minallah, karena yang namanya hadis sahih fa innahu min ayatillah, karena hadis sahih itu termasuk ayat-ayat Allah. Kenapa? Li'anna wahyun minallah, karena hadis sahih itu juga wahyu dari Allah. Jadi Bapak, ketika Nabi mengucapkan sesuatu, ini kira-kira dari selera beliau atau dari siapa? Wahyu dari Allah, nggak mungkin. Karena apa? Kalau misalkan itu dari selera beliau, anggap gini Bapak, misalkan dari ijtihad beliau, Nabi berijtihad dalam suatu masalah, tidak ada wahyu. Ternyata tidak turun wahyu menyalahkan, berarti ini sesuai dengan wahyu. Nah, kalau suatu saat Nabi berijtihad, lalu ijtihadnya salah, ditegur oleh Allah, berarti itu salah. Jadi apapun yang disebutkan dalam hadis sahih, Nabi mengucapkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak ada peneguran dari Allah, berarti itu pada hakikatnya wahyu dari Allah. Tidak boleh kita menolaknya, tidak boleh kita mengingkarinya. Kalau kita mengingkarinya, maka pada hakikatnya kita mengingkari wahyu Allah. Jelas apa ya? Nah ini
Nggak boleh seperti itu. Nah, di sini Syekh menyebutkan falladhi yukadzibu bi ba'dil ahadits shahihah kama yaf'aluhu ba'dul maghrurin al-mufaqqafin idza lam tuwafiq afkarahum wa 'uqulahum kama 'alail aqlaniyun kullu hadza min at-takdzibi bi ayatillah. Nah, ini orang yang mendustakan sebagian hadis yang sahih sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang yang tertipu yang merasa punya wawasan, para cendekiawan biasanya. Karena Bapak repotnya ada orang yang nggak belajar agama tapi sok tahu tentang masalah agama. Dia cuman ya baca, mungkin istilahnya orang yang punya wawasan aja, bukan belajar agama. Dia punya wawasan tentang mungkin baca masalah fikih apa sedikit saja, baca akidah sedikit saja, tapi berbicara panjang lebar tentang masalah agama. Ini ada di zaman sekarang dan zaman dahulu ya. Nah, sebagaimana yang terjadi pada orang-orang aqlaniyun, kata Syekh di sini. Jadi mereka menolak hadis sahih kalau tidak sesuai dengan akal mereka. Sebagaimana yang terjadi pada kalangan aqlaniyun, kaum rasionalis yang mendahulukan akal dibandingkan nas. Nah, ini semua termasuk mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, jelas apa ya? Nggak boleh seperti itu. Wal wajib 'alal mu'min, kata Syekh, yang wajib atas seorang mukmin an yu'mina bi ayatillah. Hendaknya beriman kepada ayat-ayat Allah, wa an yusaddiqa biha, dan membenarkannya, wa an ya'mala biha, dan mengamalkannya. Kenapa? Li'annaha haqqun, karena ayat-ayat Allah itu pasti benar. La ya'tarihil batil, tidak akan dimasuki oleh kebatilan. Allah berfirman dalam surat ayat Fussilat ayat 42, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Al-Quran tidak didatangi kebatilan baik dari depan maupun belakang, diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Lalu kata Syekh sini, la yatatarraqu ilai syakkun wala raib. Al-Quran itu tidak dimasuki keraguan sedikit pun. Artinya benar-benar wahyu dari Allah. Jangan sampai Bapak ya ada keraguan. Kalau kita merasa bingung, ini ayat ini kok sepertinya saya agak ragu, jangan dibiarkan. Hendaknya diapakan? Tanyakan kepada orang berilmu, ini kenapa ayatnya sepertinya bertentangan. Nanti dijelaskan, oh lega. Kalau kita biarkan dengan alasan oh malu saya bertanya, hati-hati. Nggak ada uzur. Seorang nanti jatuh dalam kesalahan dengan alasan malu bertanya. Jelas apa ya? Maka di sini hendaknya kita semangat untuk belajar agama, bertanya kepada orang yang ahli agama, dan jangan malu ya. Karena kalau kita mati dalam keadaan melakukan kesalahan, lalu kita berkata kepada Allah, ya Allah saya tidak tahu, nggak bisa terima kalau di sekitar kita ada orang yang berilmu. Oh, ada orang berilmu tapi malu bertanya. Ini nggak jadi alasan dan akan ditolak alasan seperti ini. Nah, mungkin saja Bapak ya. Jadi itulah masalah jahiliyah yang ke-48, yaitu orang-orang jahiliyah mengingkari ayat-ayat Allah. Nah, pertemuan berikutnya kita masuk masalah jahiliyah yang ke-49, jahdu ba'diha, menentang sebagian ayat Allah ya. Mungkin saja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.